Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, apa kabar Anda semuanya? Semoga Anda selalu sehat dan bahagia. Selamat kembali berjumpa dengan program kita bersama Sekolah Fikih. Kita sekarang ini masih berada di level 1 dengan mata kuliah Fikih Salat 1. Fikih Salat 1 ini nanti akan diampu oleh dosen dan narasumber kita Ustadz Ahmad Sarkasi LC yang sudah hadir di kelas dan studio kita. Kita sapa sejenak beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita memulai untuk perkuliahan kita Fikih Salat 1. Dan di materi pertama, materi perdana untuk Fikih Salat 1 ini, materinya tentang pengertian dan pensyariatan sholat. Jadi tentu saja yang namanya sholat punya pengertiannya atau punya definisinya. Nah, kira-kira definisi sholat yang sering kita kerjakan tiap hari ini apa, Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sholat itu kata dari bahasa Arab yang secara bahasa punya arti doa. Jadi secara bahasa sholat artinya adalah doa. Dan kita itu juga banyak mendapati dalam Al-Quran, juga dalam hadis, teks-teks syariah yang memang menggunakan kalimat sholat untuk berarti doa. Salah satu tidak semua Al-Quran maupun hadis yang ada kata sholatnya adalah sholat yang kita lakukan tiap hari itu. Tidak mesti. Karena sholat secara makna punya dua sisi bahasa dan juga sisi syariat. Kalau secara bahasa artinya doa. Nah, ayat atau hadis yang artinya doa itu? Iya, dalam Al-Quran surat At-Taubah contohnya surat At-Taubah ayat 103 kita dapati bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan instruksi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil zakat dari orang kaya, orang mampu di sekelilingnya untuk diserahkan kepada Nabi yang kemudian didistribusikan kepada orang-orang miskin. Tentu bukan untuk Nabi karena Nabi tidak mungkin menerima zakat. Nah, ayat yang dimaksud itu dalam surat At-Taubah 103 bunyinya seperti ini. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna salataka sakanul lahum. Nabi diinstruksikan oleh Allah untuk mengambil harta zakat mereka sebagai pensucian terhadap harta dan jiwa mereka. Kemudian Allah memberikan perintah lagi kepada Nabi Muhammad. Setelah mereka memberikan zakat, begitu, lalu berikanlah doa kepada mereka. Lanjutan ayat tadi. Iya, wasolli alaihim. Ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad, wasolli, dan berdoalah. Bukan sholat lah. Tidak mungkin kita artikan sebagai sholatlah kepada mereka. Karena tidak mungkin Nabi sholat kepada manusia. Nah, makin diperkuat dengan lanjutan ayatnya, inna sholataka sakanun lahum. Jadi sholatmu itu, sholat Nabi Muhammad itu sakanun lahum, penenang bagi mereka. Tapi jadi, bukan sholat maksudnya. Bukan sholat, artinya doa Nabi walaupun itu. Lafadznya sholataka. Walaupun lafadznya sholat, tapi memang artinya adalah doa. Sholatnya Nabi, doanya Nabi sakan, menjadi penenang bagi orang-orang yang membayar zakat itu. Nah, kemudian juga ada lagi kita mendapati penguat bahwa dalam hadis juga disebutkan demikian, bahwa Nabi ketika menerima orang-orang yang membayar zakat itu, kemudian Nabi juga berdoa. Jadi ini istilahnya bentuk teknis yang sudah disebutkan dalam ayat. Dalam ayat disebutkan bahwa Rasul diperintah untuk berdoa kepada orang yang bayar zakat. Nah, di hadisnya kita mendapatkan bagaimana teknis Nabi berdoa untuk mereka orang yang bayar zakat itu. Ya, Nabi ketika mendapatkan zakat, menerima pemberian zakat, Nabi mengatakan Allahumma sholli alaihim. Allahumma sholli alaihim, ya Allah, berdoalah untuk mereka. Tentu maksudnya bukan berdoa, artinya Allah Rasul berdoa kepada Allah tentu dengan agar rahmat dan berkah turun kepada
pembayar zakat itu sendiri. Jadi secara bahasa memang sholat itu artinya Doa. Oke, berarti secara bahasa adalah artinya doa. Bahasa. Oke, itu secara bahasa. Kalau secara istilah, apakah juga doa atau gimana, Ustaz? Iya, tentu secara bahasa dan secara istilah beda. Beda. Sholat kalau secara bahasa artinya doa. Kalau secara istilah, sholat punya definisi yang lebih spesifik agar memang tertuju kepada sholat itu sendiri. Jadi kita banyak dapati dalam kitab-kitab fikih, para ulama mengartikan sholat, mendefinisikan sholat sebagai aqwalun atau af'alun wa aqwalun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim ma'aniyah bisyara'itu makhsusah. Jadi kalau kita artikan secara bahasa kita, bahasa kita, bahwa sholat itu adalah af'alun wa aqwal. Sholat itu adalah serangkaian perbuatan dan serangkaian perkataan. Jadi serangkaian perbuatan yang di dalamnya ada perbuatan-perbuatan dan juga perkataan muftatahatun bitakbir, yang dimulai perbuatan itu, yang dibuka serangkaian perbuatan dan perkataan itu dengan takbir, wa muhtatamatun, dan perbuatan itu, serangkaian perbuatan dan perkataan itu ditutup dengan salam. Jadi serangkaian perbuatan dan perkataan dibuka dengan takbir, dimulai dengan takbir, dan juga ditutup dengan salam. Jadi itu jarak sholat. Sholat itu mulai ketika takbir, tutup ketika salam. Tapi kemudian definisi diteruskan lagi, ma'aniyah, dengan niat. Tentu yang namanya sholat harus ada niatnya. Jadi perbuatan dan perkataan sholat tadi itu bisa dilakukan oleh siapa saja, di mana saja, kapan saja. Tapi tidak bisa dikatakan sholat kalau tidak ada niatnya. Harus dengan niat. Kemudian bima'aniyati bisyara'idha makhsusatin, dengan syarat-syarat tertentu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya sholat itu memang perkataan dan perbuatan. Sudah ada niatnya, tapi bagaimana yang dilakukan? Apakah syaratnya terpenuhi atau tidak? Salah satu contohnya syarat sholat yang menghadap ke kiblat. Kemudian dikerjakan di waktunya sendiri, artinya bukan di waktu terlarang. Kemudian juga badannya suci dari hadas kecil dan juga hadas besar, dan juga suci dari najis. Pakaiannya juga suci dari najis. Tempat yang dijadikan sholat itu juga suci dari najis. Dan pakaian yang ia pakai haruslah menutup aurat. Jadi dengan niat dan juga syarat-syarat tertentu, itu yang dikatakan sholat. Jadi secara bahasa memang ya doa, tapi secara istilah itu punya waktu yang sangat sempit, punya definisi yang sempit, yang lebih spesifik. Jadi secara bahasa itu artinya doa, sedangkan secara istilah ternyata maknanya lebih panjang, atau definisinya lebih panjang karena untuk menjelaskan satu perbuatan, gerakan dan bacaan tertentu itu tadi. Iya, begitu. Oke, setelah kita mengetahui tentang definisi sholat, baik secara bahasa maupun secara istilah, selanjutnya ingin saya tanyakan dan ingin kita bahas di sekolah fikih ini tentang pensyariatannya, Ustaz. Tapi mungkin akan antum menjelaskan nanti di segmen berikutnya karena kita terbatas oleh waktu. Maka karena terbatas oleh waktu, para pemirsa, jangan kemana-mana. Nanti kita akan saksikan dan simak berikutnya tentang bagaimana syariat sholat itu diturunkan kepada Nabi Muhammad, atau bahkan sebelum Nabi Muhammad sudah ada syariat sholat. Tunggu jawabannya di segmen kedua. Jangan kemana-mana, tetap bersama Sekolah Fikih. Para pemirsa, kembali lagi bersama Sekolah Fikih. Masih bersama Ustadz Ahmad Sarkasi LC tentang pengertian dan pensyariatan sholat. Tadi di segmen pertama, definisinya atau pengertian sholat sudah dijelaskan baik secara bahasa maupun secara istilah. Sekarang kita lanjutkan kepada pensyariatan. Pensyariatan sholat, Ustadz. Jadi apakah mungkin pertanyaan pertama tentang pensyariatan ini, apakah hanya khusus syariat Nabi Muhammad saja
Atau salat juga pernah dilakukan oleh umat-umat terdahulu, oleh nabi-nabi terdahulu. Kalaupun ada, kira-kira nabi siapa saja yang mendapatkan syariat salat itu? Iya, memang syariat salat yang kita tahu atau syariat salat fardu yang kita tahu ada 5. Itu memang punyanya orang muslim yang menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tapi sejatinya syariat salat itu juga sudah ada sebelum Nabi Muhammad. Karena Allah Subhanahu wa taala selain memerintahkan tauhid, Allah juga memerintahkan syariat salat kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Jadi sebelum Nabi Muhammad datang, nabi-nabi Allah sebelum Nabi Muhammad itu sudah mengerjakan salat begitu. Contohnya, kita banyak dapati dalam Al-Qur'an. Nah, yang kita jadikan contoh pertama Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini kita bisa temukan di Al-Quran surat Ibrahim ayat 37. Nabi Ibrahim ketika itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa untuk menitipkan anak keturunannya kepada Allah di Baitullah. Dikatakan dalam Al-Quran, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi dzar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Ini doa Nabi Ibrahim ketika ingin meninggalkan keluarganya. Jadi Nabi Ibrahim menitipkan anak keturunannya kepada Allah Subhanahu wa taala di inda baitikal muharram, di dekat Baitullah al-Muharram, yaitu dekat Ka'bah, dekat Baitullah. Kemudian Nabi Ibrahim meneruskan doanya, liyuqimus shalah. Artinya Nabi Ibrahim naruh nih anak turunannya di dekat Baitullah untuk apa? Agar mereka mendirikan salat. Artinya salat zaman Nabi Ibrahim sudah ada. Jadi bukan hanya di zaman Nabi Muhammad. Itu Nabi Ibrahim. Itu Nabi Ibrahim. Ada nabi yang lain? Ada nabi lain, contohnya yaitu Nabi Musa alaihissalam. Ini kita dapati dalam surat Yunus ayat 87, dikatakan wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumikuma bimisra buyutan waj'al buyutakum kibrah wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin. Wa aqimus shalah. Ada perintah Allah kepada Nabi Musa dan umatnya dengan kalimat wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Artinya salat sudah ada zaman Nabi Musa. Zaman Nabi Musa. Ibrahim, Musa Nabi ada syariat salat. Selain Ibrahim, selain Musa? Ada, banyak yang kita dapati. Salah satunya lagi ada Nabi Zakaria. Nabi Zakaria. Ya, ingat dulu bahwa ceritanya Nabi Zakaria menginginkan keturunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menjawab doa Nabi Zakaria itu sendiri dengan mengutus malaikat, memberikan kabar gembira bahwa Allah telah menerima doanya dan mengirimkan, artinya melahirkan dari istrinya seorang anak. Nah, ini dalam Al-Quran surat Ali Imran 39 dikatakan fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Malaikat datang kepada Nabi Zakaria untuk memberikan kabar gembira itu, dan Nabi Zakaria qa'imun yusalli fil mihrab, sedang berdiri menunaikan salat fil mihrab, di mihrab, tempat salatnya Nabi Zakaria. Artinya zaman Nabi Zakaria ternyata salat sudah disyariatkan, dan Nabi Zakaria sedang melakukan itu salat pada saat malaikat dipanggil oleh malaikat. Ya, bergembira itu Zakaria. Selain Zakaria masih Nabi ada lagi? Zakaria ada, yaitu Nabi Isa. Nabi Isa dikatakan dalam surat Maryam ayat 31. Ini perkataan Nabi Isa yang kemudian diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surat Maryam ayat 31. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Isa, awsani, memberikan wasiat kepadaku, menginstruksikan kepadaku bis shalah, untuk aku menunaikan salat dan zakat. Awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, selama aku hidup. Artinya Nabi Musa selama hidupnya memang punya perintah salat dan juga zakat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi iya, nabi-nabi lain juga banyak ya. Banyak sekali. Itu hanya sebagai contoh saja.
Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Musa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Hanya Nabi saja Isa. memang kita tidak tahu. Kita tidak tahu bagaimana teknis sholatnya itu. Bagaimana caranya, teknis pelaksanaannya, entah berbeda, entah sama dengan apakah kita. sama atau berbeda dengan kita tidak dapati riwayat tentang yang itu dan detail tidak ada gitu ya, tidak ada informasi yang spesifik tentang bagaimana teknis sholatnya Nabi Zakaria, Nabi Isa, Nabi Musa dan yang lain. Pada intinya syariat sholat juga sudah dikenal di zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, para pemirsa, tadi seperti yang dijelaskan oleh Ustaz Ahmad Sarkasi, intinya adalah bahwa sebelum Nabi Muhammad SAW pun ternyata syariat sholat sudah pernah diturunkan, sudah pernah diberikan kepada para nabi-nabi, seperti contohnya Nabi Ibrahim tadi, Nabi Isa, Nabi Zakaria, Nabi Musa dan seterusnya. Hanya saja mungkin teknisnya yang berbeda atau mungkin atau sama, tidak ada keterangan. Kita tidak dapat informasi, tidak ada informasi tentang itu semua. Nah, kalau misalnya di zaman sebelum para nabi itu sudah ada sholat, apakah ketika di nabi kita Nabi Muhammad SAW itu diutus, pertama kali diangkat menjadi rasul, menjadi nabi itu juga sudah ada perintah untuk sholat di awal-awalnya, Ustaz? Iya, yang kita tahu bahwa memang syariat sholat fardu itu kan diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk kita itu di malam Isra Mi'raj. Malam Isra Mi'raj. Yaitu ketika Allah memberangkatkan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian diangkat ke Sidratul Muntaha. Dan itu terjadi tanggal 27 Rajab tahun ke-11 setelah diangkat menjadi Nabi. Atau dalam beberapa versi bahwa itu terjadi 27 Rajab, hanya saja tahunnya berbeda, yaitu 5 tahun sebelum Nabi hijrah begitu. Walaupun demikian, artinya setelah Nabi diangkat menjadi Rasul sampai pada peristiwa Isra Mi'raj itu kan jeda waktunya cukup lama, cukup memakan waktu yang cukup panjang, 11 tahun. Ya, apakah masa-masa itu tidak ada syariat sholat? Tentu ada. Ada, hanya saja memang kewajibannya terbatas. Nah, bukti kalau memang ada syariat sholat untuk Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu kita dapati dalam surat Al-Muzammil. Ya, kita tahu bahwa Rasul diangkat menjadi Rasul, ya, Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul itu dengan turunnya wahyu surat Al-Alaq. Jadi awal kenabian turun surat Al-Alaq. Surat pertama. Nah, surat pertama itu. Nah, setelah surat Al-Alaq turun, ada surat-surat yang memang turun juga menjadi turun di awal-awal masa kenabian. Salah satunya surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk bangun di malam hari. Nah, para mufasir mengatakan bahwa yang namanya bangun di malam hari tentu bukan hanya bangun saja, tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat ketika itu. Mungkin jadi selain wahyu di surat Al-Muzammil ini cerita-cerita yang Nabi pernah sholat di samping Ka'bah gitu ya, yang kemudian yang kemudian ingin dibunuh oleh salah seorang A'rabi yang beberapa ulama mengatakan namanya Da'thur ketika itu. Ya, saking bencinya kepada Nabi yang menyebarkan faham baru, karena Islam ketika itu menjadi faham baru. Da'thur membuntuti Nabi sampai ke Ka'bah, sampai Nabi sholat. Ketika Nabi sujud, dihunuskan pedang. Ketika Nabi bangun, Nabi kaget. Rupanya sudah ada Da'thur. Ya, kemudian Da'thur mengancam, ma yamna'uni min qatlik. Siapa yang bisa menghalangi saya untuk membunuh kamu? Nah, tapi kata Nabi, Allah. Nah, kemudian bergetar hatinya, jatuh pedangnya, kemudian dia meminta maaf. Artinya syariat sholat ada. Padahal Nabi ketika itu masih di Mekah, di awal-awal kenabian. Atau termasuk juga ini, Ustaz, yang ada Nabi lagi sujud dilempari kotoran unta. Ya, itu juga cerita-cerita yang membuktikan bahwa sholat sudah ada zaman sebelum Nabi diisrakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Artinya memang di awal-awal masa kenabian sebelum terjadinya Isra Mi'raj yang populer sebagai cara Allah mewahyukan sholat 5 waktu itu, ternyata syariat sholat juga sudah dikenal oleh Nabi Muhammad SAW di awal-awal itu. Sebagai tambahan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan dalam tafsir Al-Qurtubi juga dari sahabat Sa'id bin Jubair, beliau mengatakan Rasul dan para sahabat difardukan atau diwajibkan untuk melaksanakan sholat malam selama 10 tahun Sebelum Isra Mi'raj itu. Iya. Artinya para pemirsa, sholat yang kita kenal sholat fardu itu memang diwahyukan pada saat Isra Mi'raj. Tetapi artinya sebelum Isra Mi'raj itu bukan tanpa sholat, tidak ada sholat. Sudah ada sholat, hanya saja dengan cara atau teknis atau bentuk yang mungkin berbeda dengan sholat 5 waktu yang diwahyukan pada saat Isra Mi'raj. Nah, kira-kira bagaimana pensyariatan sholat 5 waktu itu? Kita tunggu jawabannya nanti di segmen berikutnya, di segmen ketiga, masih bersama Sekolah Fikih. Para pemirsa, kembali lagi bersama Sekolah Fikih. Kita berada di segmen ketiga sekarang. Tadi di segmen 2 Ustaz Sarkasi sudah menjelaskan tentang makna pensyariatan salat pada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW dan juga awal-awal kenabian Muhammad SAW. Nah, sekarang kalau tadi adalah salat yang secara umum, kalau salat yang khusus tentang salat 5 waktu itu bagaimana pensyariatannya, Ustaz? Iya. Kalau yang tadi kita bicarakan tentang pensyariatan sholat secara umum, bahwa memang Nabi Muhammad SAW sudah mendapatkan perintah sholat dan mengerjakan sholat itu sebelum terjadinya Isra Mi'raj. Yang memang kita kenal bahwa Isra Mi'raj itu ya pensyariatan sholat 5 waktu untuk umat Nabi Muhammad. Jadi ya memang bahwa namanya sholat fardu 5 waktu itu belum ada sebelum kejadian Isra Mi'raj itu, karena memang terjadi atau diwahyukan ketika Nabi Muhammad SAW diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Nabi ketika itu diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, kemudian dari Masjidil Aqsa itulah Nabi di-mi'rajkan atau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala mengarungi langit satu demi satu. Begitu. Nah, kejadian itu terjadi pada tanggal 27 Rajab. Sedangkan tahunnya memang beberapa ulama punya beberapa versi. Yang masyhur di kalangan kita bahwa Isra Mi'raj itu terjadi 27 Rajab tahun ke-11 setelah kenabian. Begitu. Artinya setelah diangkat menjadi nabi ada jeda 10 sampai 11 tahun gitu. Dan beberapa ulama juga mengatakan bahwa diangkatnya nabi atau diberangkatkannya nabi Isra Mi'raj itu sebagai apa istilahnya penggembira, hiburan, pelipur lara. Karena di tahun tersebut Rasul mengalami kesedihan yang itu yang mungkin disebut sebagai Amul Huzni, yaitu kematian istri beliau Khadijah Al-Kubra, juga kematian pamanda yang selalu menjaga Nabi Muhammad dan juga mengawal dakwah beliau, Abu Thalib. Itu yang menjadi disebut sebagai tahun kesedihan. Sangat amat sedih gitu ya. Maka sebagai pelipur lara, walaupun kita tidak bisa mengatakan tujuan diisra'nya Nabi bukan sekedar pelipur lara, tapi tentu sebagai pensyariatan. Tentu juga di samping itu banyak hikmah-hikmah yang lain. Karena selain Nabi mendapatkan wahyu salat, wahyu juga diberi penglihatan tentang bagaimana keadaan surga, bagaimana keadaan neraka ketika Isra Mi'raj tersebut. Tapi memang pada intinya sebagaimana topik yang kita bahas, bahwa Isra Mi'raj itu awal di mana Rasul mendapat perintah sholat 5 waktu, yang itu kemudian diperintahkan untuk umat Nabi Muhammad. Tapi konon perintahnya bukan 5 waktu pada saat Isra Mi'raj. Pernah 50 kali katanya. Iya, memang awalnya Nabi Muhammad tidak mendapatkan perintah 5 waktu. Tapi mendapatkan perintah 50 waktu sholat. Kalau itu 50 beneran ya? Iya, berat sekali. Sekali itu. Tapi kan kemudian di langit
pertama, langit kedua. Nabi kan kemudian bertemu dengan nabi-nabi lain. Nabi ulul azmi yang tentu yang yang ada, dan juga nabi-nabi lain. Nabi Musa bertemu dengan Nabi Isa. Ketika Nabi Muhammad turun membawa perintah 50 salat, Nabi berdiskusi ya dengan bahasa yang lebih mudah, berdiskusi. Tentu bahasa dengan bahasa Arab berbeda lagi. Nabi berdiskusi dengan Nabi Musa. Dikatakan bahwa Nabi Musa mengatakan kepada Nabi Muhammad, berat. 50 itu berat. Berat. Minta keringanan. Akhirnya Nabi Muhammad naik lagi. Minta keringanan kepada Allah, turun 40. Sampai akhirnya turun menjadi minta keringanan lagi, akhirnya turun menjadi 5. Rasul itu sampai nawar-nawar. Iya, itu bukti gitu ya, cintanya Rasul kepada umatnya. Muhammad SAW. Tidak ada pemimpin di dunia ini yang cintanya itu cinta sekali kepada umatnya. Bahkan sampai ketika Nabi diwafatkan, apa yang dia ucapkan? Nabi mengatakan ummati. Khawatir kepada umatnya begitu. Tapi yang tadi kita katakan bahwa sholat 5 waktu itu 50, iya. Jadi sholat 5 waktu itu memang 5, tapi pahalanya 50. Jadi itu yang kita kerjakan 5 waktu ini itu pahalanya sama seperti kita 50 mengerjakan 50 yang dulu sempat mau diwahyukan untuk umat Muhammad SAW. Itu cintanya Nabi Muhammad dan sayangnya Allah kepada kita. Pekerjaan kita 1 kali sholat diganjar 10 kali lipat gitu. Tapi 5 waktu aja kadang-kadang di antara kita ada yang merasa berat. Berat. Bukan kadang-kadang, memang terjadi di di kalangan masyarakat kita fenomena orang malas sholat begitu ya. Waktu ya. Iya. Padahal itu sudah dikurangi sampai berkali-kali lipat dari perintah pertamanya yang 50. Iya, para pemirsa luar biasa sekali. Rasul sampai naik beberapa kali untuk menawar kepada Allah Subhanahu wa taala yang tadinya 50 waktu akhirnya turun menjadi 5 waktu. Nah, ini kisah yang sangat populer sekali pada saat terjadi yang namanya Isra dan Mi'raj Rasul SAW yang terjadi di Amul Husni atau tahun kesedihan itu ya. Nah, tentu saja selain ini mungkin menjadi dalil tentang pensyariatan salat ya, kisah Isra Mi'raj ini tentu masih banyak dalil-dalil yang lain Ustaz ya. Iya. Kira-kira bisa disebutkan dalil-dalil itu? Iya, tentu memang selain peristiwa itu Allah kemudian menguatkan perintah-perintah sholat di banyak teks-teks syariah, baik melalui ayat atau juga melalui hadis-hadis yang Nabi sampaikan. Gitu. Dan sebenarnya begitu ya, kalau kita berbicara di mungkin di khalayak ramai begitu, menjelaskan tentang dalil sholat itu seperti sesuatu yang agak mengherankan. Ya, karena sholat itu dalam syariat Islam itu sesuatu yang ma'lum minad-din bid-darurah. Gitu ya. Ngapain dijelaskan begitu ya. Tua, muda, kecil, besar, tahu. Pintar nggak pintar, tahu kalau sholat itu wajib. Bahkan non-muslim pun tahu. Non-muslim tahu kalau orang muslim itu punya kewajiban. Karena mereka hidup di tengah kaum muslimin yang ada adzan tiap waktu gitu ya. Tapi memang sebagai tambahan banyak beberapa dalil. Dalam Al-Qur'an kita temukan setidaknya ada 12 kali perintah sholat dengan menggunakan kalimat aqimus sholah. Aqimus sholah itu perintah untuk jamak mudzakkar gitu ya. Artinya untuk orang banyak. Nah, di selain 12 tempat itu, di 5 tempat berbeda juga ada perintah sholat dengan lafaz aqimis sholah. Kalau tadi aqimus sholah, kalau yang sekarang aqimis sholah. Yaitu dengan mukhatabnya personal, satu orang begitu. Itu yang kita dapati dalam Al-Qur'an. Banyak ya dalam Al-Qur'an itu kita dapati tentu yang 12 itu kira-kira di surat apa aja, Ustaz? Yang 12 itu banyak. Salah satunya di surat Al-Baqarah ayat 43, kemudian di ayat 83 dan juga di ayat 110 begitu. Kalau di ayat 43 kita kita dapati teksnya wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in.
Jadi dirikanlah salat dan bayarlah zakat, warka'u Ma'ar raki'in. dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Selain Al-Baqarah ada surat An-Nisa ayat 177, kemudian juga surat Al-An'am ada ayat 72 dan juga yang lainnya masih banyak sekali. Itu yang Dari berbentuk Al-Quran. jamak gitu ya, aqimus shalah. Ya. Kalau yang cuma satu tadi aqimis shalah gitu. Kepada satu orang. Salah satu yang aqimis shalah untuk satu orang banyak. Salah satu yang memang tadi kita sebutkan di awal pembukaan acara ini. Oh iya, aqimis sholata li dzikri. Li dzikri. Dirikanlah salat agar kamu mengingat aku. Oke. Ya tentu selain ayat itu banyak hadis-hadis ya. Ya salah satunya hadis Jibril, hadis Ibnu Umar bin Khattab. Mungkin untuk hadis nanti Zat kita sebutkan di segmen berikutnya karena waktu membatasi kita para pemirsa. Jadi sholat 5 waktu itu memang salah satu dalilnya adalah kisah Isra Mi'raj tadi, tapi tentu saja masih ada dalil-dalilnya yang ada di dalam Al-Quran, yaitu yang berbentuk aqimus sholah, perintah kepada banyak orang, terdapat 12 kali katanya Ustaz Ahmad Sarkasi itu. Kemudian yang berbentuk mufrad atau berbentuk tunggal, aqimis sholah, perintah kepada satu orang 5 kali disebutkan dalam Al-Quran. Nah, kira-kira dalil kalau dari sunnah atau dari hadis ada apa saja? Kita simak nanti jawabannya di segmen berikutnya. Tetap bersama Sekolah Fikih. Para pemirsa, kembali lagi bersama Sekolah Fikih dan kita berada di segmen yang keempat. Di segmen yang ketiga tadi kita baru saja berbicara tentang dalil-dalil pensyariatan sholat. Kata Ustaz Sarkasi tadi sebenarnya agak aneh gitu ya, kita sholat yang sudah sangat amat jelas wajibnya mempelajari dalilnya, tapi karena memang mempelajari dalil itu bagian juga daripada ibadah, menuntut ilmu fikih dan seterusnya, maka sangat amat baik sekali kita mempelajari dalil-dalil sholat itu sendiri. Di segmen ketiga tadi dalil dari Al-Quran sudah disebutkan semua oleh Ustaz Zarkasi. Sekarang kita akan menyimak dalil kalau dari as-sunnah atau hadis. Kira-kira dalilnya ada berapa, banyak, dan apa saja? Iya, kalau kita buka kitab-kitab hadis, tentu di bab sholat kita akan dapati banyak sekali perintah Nabi tentang sholat itu sendiri. Selain perintah, kita juga banyak mendapati Rasul memberitakan tentang keutamaan sholat dan juga ancaman bagi mereka yang meninggalkan. Ini kan bukti kalau kita buka dalam kitab usul fikih, ketika ada teks syariah yang membicarakan tentang ancaman bagi mereka yang meninggalkan satu pekerjaan, itu bukti kalau pekerjaan itu adalah sebuah kewajiban. Karena ada ancaman. Karena tidak mungkin Rasul mengancam kecuali pada sesuatu yang memang harus dilaksanakan, dan itu adalah kewajiban. Salah satu jenis dalil dari hadis bahwa kita dapati sholat adalah rukun, bagian dari rukun Islam. Nah, kita dapati dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar, buniyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah. Begitu. Kalau kita perhatikan artinya Islam itu didirikan dengan 5 perkara. Pertama ada syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang kedua mendirikan salat. Itu bukti bahwa salat adalah sebuah kewajiban. Karena Rasul menempatkan sholat sebagai bangunan Islam, rukun Islam. Yang kalau Islam sholat ditinggalkan, rukunnya jatuh. Artinya Islamnya tidak terbangun begitu. Dan juga kita kenal dalam cerita hadis hadis Jibril. Ketika Nabi sedang berkumpul dengan para sahabat, kemudian tiba-tiba ada orang yang datang, yang para sahabat ketika itu tidak kenal siapa dia yang datang gitu ya. Tapi tampak muka yang ditunjukkan oleh orang tersebut tidak nampak kalau dia datang dari kejauhan. Mukanya tidak berdebu begitu, mukanya tidak terlihat kecapean gitu. Bahkan tidak seperti orang bepergian. Tidak seperti orang yang bepergian dari kejauhan. Bahkan disebutkan dalam hadis itu, orang ini sangat rapih dan rambutnya kalau bisa kita bilang rambutnya klimis begitu. Kemudian datang kepada Nabi dan bertanya, "Alimni anil Islam."
Ya, salah satu pertanyaannya kan pertanyaan ada 3. Alimni anil iman, Islam, kemudian juga ihsan. Ketika bertanya tentang alimni anil Islam, kemudian Nabi menjawab, antashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa an tuqimas shalah, mendirikan salat. Itu bukti bahwa memang salat adalah tiangnya agama atau hadis Ibnu Umar tadi, terus sekarang hadis Jibril. Ada hadis yang lain tentang ada hadis lain salat? Begitu. Ada hadis lain, salah satunya hadis dari riwayat Imam Tirmidzi dalam kitab Sunannya, Rasul amri al-Islam wa amuduhus shalah wa zirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Rasul mengatakan pokok masalah itu adalah Islam. Pokoknya. Jadi istilahnya dasarnya itu Islam. Kemudian kalau sudah Islam, sudah punya dasar, diteruskan. Dan tiang dari dasar itu punya tiang. Wa'amuduhu adalah sholat. Jadi itu tiangnya agama. Iya. Kemudian ada lagi bahwa sholat itu merupakan perkara yang pertama kali ditanya ketika orang masuk akhirat gitu. Ketika masuk untuk diadili, yang diadili pertama itu tentang sholat. Hadisnya masyhur, semua kita hafal begitu. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Perkara pertama kali yang ditanyakan kepada kita ketika di alam akhirat nanti yaitu as-shalah. Jadi kalau sholatnya ada, sholatnya baik, amal yang lain ikut. Tapi kalau sholatnya tidak ada, sholatnya buruk, amal yang lain juga luput. Ikut dan luput. Itu dia tentang keutamaan sholat gitu. Ada hadis yang lain? Iya, masih masih banyak sekali. Tentu salah satunya adalah tentang bahwa Nabi Muhammad SAW menjadikan sholat sebagai wasiat terakhir sebelum Nabi meninggal. Jadi wasiat terakhir sebelum meninggal, sholat gitu ya. Iya, tentu ini kan menunjukkan bahwa sholat itu sangat penting. Pentingnya gitu. sholat. Jadi ketika Nabi sedang sekarat di pangkuan Sayyidah Fatimah ketika itu, beliau mengatakan as-shalatus shalah wa ma malakat aymanukum. Beliau dalam beberapa riwayat Nabi mengulang itu 3 kali. As-shalatus shalah wa ma malakat aymanukum. As-shalatus shalah wa ma malakat aymanukum. Salat wa ma malakat aymanukum, dan budak-budak hamba sahaya kalian. Artinya perhatikan salat kalian. Itu pesan Nabi terakhir sebelum Nabi wafat. Begitu. Masih ada hadis yang lain? Iya, ini yang lebih istilahnya menakutkan dan juga hadis menakutkan. Iya, menakutkan karena ini berisi ancaman bagi mereka yang meninggalkan sholat. Apa ancamannya? Ancamannya itu ya menjadi kafir. Iya, jadi sholat itu menjadi pembatas antara iman dan kufur. Menjadi Islam dan kafir. Gitu. Dalam hadis disebutkan, kan ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkahu kufrun ghairus shalah. Para sahabat Nabi tidak memandang suatu perbuatan yang apabila ditinggalkan akan menjadi kafir kecuali salat. Kemudian dalam hadis lain disebutkan inna bainar rajuli wa bainasy syirki wal kufri tarkus shalah. Sesungguhnya batas antara seorang laki-laki dan antara perbuatan syirik yang juga kufur adalah tarkus shalah, yaitu meninggalkan sholat. Banyak hadis-hadis mirip semacam ini ya. Jadi bisa terjatuh kepada kekafiran hanya gara-gara meninggalkan sholat. Iya. Masih ada hadis lain kira-kira? Iya, tentu masih banyak hadis. Kalau kita sebutkan satu persatu di forum ini banyak sekali. Waktunya kurang, terbatas begitu ya. Itu dari Al-Quran tadi di segmen ketiga sudah dijelaskan. Sekarang hadis-hadis sudah disebutkan oleh Ustadz semuanya. Mungkin yang paling kuat adalah dalil yang disebut setelah ada Al-Quran, ada sunnah, biasanya ada ijma ya Ustadz? Ada ijma. Artinya kaum muslimin itu secara umum bahkan itu sudah menjadi sesuatu yang maklum minatin bidarurah, bahwa sholat itu merupakan kewajiban. Sudah menjadi ijma di tengah-tengah para ulama. Ijma itu adalah kesepakatan. Ya.
Dan tentang kewajiban sholat 5 waktu, sejak zaman Nabi, bahkan sampai kita duduk di sini berbincang, tidak ada satu orang pun ulama yang mengatakan bahwa sholat tidak wajib. Artinya memang ini sudah menjadi kesepakatan sejak zaman dulu sampai saat ini. Dan kesepakatan umat Nabi Muhammad tidak mungkin bersepakat dalam kesesatan. Hadisnya adalah la tajtami'u ummati ala dhalalah. Tidak mungkin umatku bersepakat atas kesesatan. Jadi memang ijma ini sebagai istilahnya, walaupun kita sudah dapati dalil Al-Qur'an dan hadis, ijma juga menjadi perlu sebagai penguat bahwa memang kewajiban sholat ini ada dan nyata dan tidak ada yang menyelisih. Tidak ada yang mengatakan tidak wajib. Kalau sampai ada yang mengatakan tidak wajib, dia mengingkari kewajiban. Kewajiban sholat bisa berbuah kekafiran. Yang nanti akan kita bahas di segmen meninggalkan sholat. Ya, para pemirsa, luar biasa sekali. Satu segmen ini khusus untuk berbicara tentang dalil-dalil sholat yang dipandang dari sisi hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, dan terakhir ditutup dengan dalil ijma yang merupakan dalil paling kuat dari sisi dilalahnya, Ustaz, ya. Maka jangan kemana-mana, di segmen terakhir nanti kita akan berbicara tentang hikmah-hikmah sholat. Tetap bersama Sekolah Fikih. Para pemirsa, akhirnya kita sampai juga di segmen terakhir dari episode tentang pensyariatan dan pengertian dan juga hikmah salat kali ini. Nah, di episode ini dan juga di segmen terakhir ini kita akan berbicara tentang hikmah-hikmah salat. Nah, kira-kira apa saja hikmah-hikmah salat? Apakah banyak sekali, Ustaz? Karena banyak yang menganggap bahwa salat itu, beberapa buku menceritakan dia seperti olahraga gitu. Iya. Makanya dengan sholat nanti jadi sehat gitu. Iya. Nah, kemudian ada yang bukan hanya karena olahraga. Sholat itu melatih kedisiplinan dari sisi kesehatan dan seterusnya. Nah, apakah benar sholat itu memiliki hikmah-hikmah yang seperti ini? Iya, para pemirsa, kita memang sering mendapati bahwa syariat sholat dalam beberapa buku atau dalam beberapa artikel, banyak penulis, banyak orang yang mengatakan bahwa sholat itu punya tujuan kesehatan. Orang yang sholat bisa jadi sehat, misalnya seperti itu. Rajin sholat 5 waktu, aliran darahnya terjaga, stabilitas emosi terjaga, kemudian tubuh menjadi bugar, badan pun menjadi sehat, dan ini menjadikan orang punya umur yang panjang. Begitu banyak sekali. Kemudian juga ada yang juga mengatakan sholat itu memang sebagai olahraga, atau juga ada yang mengatakan sholat itu sebagai media untuk kita meraih ketenangan diri. Jadi mirip-mirip seperti meditasi atau kontemplasi. Atau zaman sekarang ada olahraga namanya yoga. Begitu. Jadi orang menyamakan sholat dengan yoga untuk mencari ketenangan, mencari sholat gitu ya. Iya. Tapi pada dasarnya bahwa kita harus tahu sholat itu adalah ibadah ta'abudiyah ghair ma'kulah. Sholat maksudnya itu ibadah ta'abudi, ibadah ritual yang tidak bisa dilogikakan. Tidak bisa dilogikakan karena dia termasuk ibadah laisa laha maqsud. Ibadah yang enggak punya maksud, enggak punya tujuan. Lalu apa tujuan sholat? Tujuan sholat adalah mentaati perintah Allah saja, gitu ya. Begitu. Jadi tujuan sholat bukan untuk olahraga, bukan untuk jadi sehat, bukan untuk menjadi, ada beberapa orang menjadi orang yang disiplin misalnya. Bukan untuk itu. Tujuan sholat, sholat adalah ibadah ritual yang tidak bisa kita logikakan gitu. Kalau saja seandainya sholat membuat sehat, niscaya orang-orang non-muslim punya umur pendek. Orang non-muslim punya umur pendek dan dia nggak ada yang sehat. Tapi yang kita dapati sekarang, nyatanya banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita, kerabat kita yang non-muslim, baik itu kalangan Cina atau kalangan orang Eropa misalnya, orang Jepang, mereka punya badan yang lebih bugar,
punya badan yang lebih sehat, jiwanya lebih teratur, temperatur emosinya juga terjaga. Bahkan umurnya jauh lebih panjang daripada kita, padahal mereka nggak sholat. Tapi yang kita dapati sekarang, saudara-saudara kita yang rajin melakukan sholat, baru umur 60 tahun sudah duduk di atas kursi roda. Gitu. Jadi kalau ditanya apakah tujuannya menjadi sehat, ya bukan. Tapi hikmah di antara sholat itu, di antara hikmah sholat yang membuat orang menjadi sehat. Tapi yang namanya hikmah itu tidak pernah bisa jadi tujuan. Tidak pernah juga bisa menjadi ukuran. Iya, gitu tidak pernah bisa menjadi ukuran. Itu sama seperti kita mendapati selain sholat, termasuk juga ibadah-ibadah lain. Contohnya, misalnya kita dapati muslim itu diharamkan untuk memakan babi misalnya. Beberapa peneliti mengatakan karena dalam babi mengandung ini, mengandung itu yang membahayakan tubuh. Tapi nyatanya yang kita dapati bahwa orang-orang memakan babi kok sehat-sehat saja. Begitu. Jadi perintah atau larangan memakan babi itu larangan wahyu, di mana menjadi ujian iman untuk kita kepada Allah. Taat apa enggak nih? Taat apa enggak? Begitu. Karena ketika kita terlalu mengedepankan hikmah-hikmah ini yang kemungkinan terjadinya bisa iya, bisa tidak. Khawatir memang menjadikan sholat itu ibadah yang tujuannya melenceng. Nanti ketika dia rajin sholat karena adanya hikmah itu, tapi ternyata nggak kecapean gitu ya. Iya. Dia jadi tidak beriman gitu ya. Ternyata bohong ini sholat gitu ya. Iya. Sudah rajin sholat, tapi kok nggak sehat. Nggak sehat. Sudah rajin sholat, tapi kok badan lemas, badan sakit, stroke dan sebagainya. Dan kita banyak mendapati itu. Saya pribadi beberapa kali didatangi oleh orang yang ngadu, Ustaz, saya udah umroh, kok masih ada utang sih? Gitu. Jadi menganggap bahwa yang namanya umroh itu ibadah pelunas hutang. Jadi ketika dia sudah umroh kemudian hutangnya malah makin banyak, nggak marah sama Allah. Nah, maka ketika tujuan itu sudah hikmah itu beralih fungsi menjadi tujuan, ibadahnya menjadi kacau. Yang dituju bukan Allah lagi, tapi adalah hikmah itu sendiri. Kita bukan mengkiri itu, kita mengiyakan. Memang ada hikmah itu, tapi hikmah itu bisa terjadi, bisa juga tidak. Dan sama sekali tujuan ibadah sholat, tujuan ibadah puasa misalnya yang lainnya, itu tujuannya adalah taat kepada Allah. Jadi lebih simpelnya begini, ketika ditanya tujuan sholat apa? Biar dapat rahmat Allah, masuk surga gitu. Lebih simpel gitu ya. Kalau mau sehat, ya silahkan olahraga. Kalau mau sehat ya sunatullahnya ya makan teratur, tidurnya teratur. Pokoknya hidup sehat gitu ya. Ala hidup. Jadi jangan paksa sholat untuk menyehatkan orang gitu ya. Jangan jadikan hikmah keduniaan itu menjadi tujuan ibadah yang membuat orang akhirnya buyar. Gitu. Jadi tujuan sholat ya ini bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat adalah syariat yang tidak boleh kita reka-reka. Hikmahnya itu sama seperti yang Tum sebutkan, ada yoga, kontemplasi dan seterusnya. Sholat ya sholat gitu ya. Dan kalau saja seandainya kita ada tujuan-tujuan itu, tentu Rasul jauh lebih tahu itu. Betul. Tapi sejak zaman dulu Rasul hanya bilang shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Nabi nggak bilang sholatlah kamu agar begini, sholat biar sehat, sholat biar tidak kita temukan itu. Dan setelah Nabi wafat, kita pun tidak menemukan para sahabat sibuk-sibuk meneliti itu. Nyari rangkaian sholat ini khasiatnya seperti ini, bisa bisa menyehatkan, menghilangkan penyakit, dan kita tidak dapat itu karena memang walaupun di dalam kejadian-kejadian tertentu misalnya ada orang yang sakit tiba-tiba melakukan gerakan tertentu yang mirip sholat jadi sembuh misalnya. Ada gitu ya. Tapi itu bukan tujuan sholat. Pada intinya mungkin saja terjadi gitu ya. Iya, mungkin terjadi. Pada intinya memang sholat itu adalah ibadah ta'abbudi, ibadah ritual, bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang akan memberikan kita faedahnya nanti. Entah itu kita dapat kesehatan, kelancaran rezeki dan yang lain-lain. Apalagi banyak kisah para nabi yang sakit juga, tentu mereka adalah orang yang rajin sholat gitu ya. Para ulama yang sakit dan seterusnya gitu ya.
Jadi jangan sibukkan diri kita untuk mencari-cari apa itu tujuan dan sebagainya yang nyatanya itu bukan pada tujuan inti. Jadi syariat tidak membuat tujuan sholat yang seperti itu gitu ya. Jadi jangan kita yang bikin-bikin syariat atau tujuan syariatnya. Ya, para pemirsa, luar biasa sekali kita sudah selesai di segmen kelima ini, Ustadz, karena waktunya terbatas. Mungkin hikmah sholat bisa kita bahas lebih panjang pada lain kesempatan ya. Cukup pada segmen kelima ini saja. Nah, para pemirsa, bagi Anda yang belum bergabung dengan Sekolah Fikih, kami persilahkan untuk mengunjungi website kami di sekolahfikih.com. Di sana Anda bisa melakukan registrasi agar bisa tergabung dan mengakses informasi, materi, baik berupa video dan seterusnya. Dan bagi para mahasiswa kami yang sudah bergabung bersama Sekolah Fikih, kami persilahkan juga untuk mengerjakan soal-soal latihan yang sudah kami sediakan untuk episode sholat ini. Akhirnya, saya Sutomo Ibn Abi Nasr beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda semuanya. Saksikan terus Sekolah Fikih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.